Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syita Nurlaila. Nah, pada video kali ini aku mau bikin video tutorial pembuatan faktur penjualan di Microsoft Excel. Umumnya, faktur penjualan ini dibuat sebagai alat transaksi resmi, sebagai alat penagihan kepada pembeli, dan masih banyak fungsi lainnya. Nah, langsung aja kita ke video tutorialnya. Nah, hal yang harus dipersiapkan sebelum membuat form faktur penjualan adalah database terlebih dahulu. Jadi di sini aku udah buat database-nya yang terdiri dari daftar barang dan juga daftar customer. Nah, nanti hasil form fakturnya itu seperti ini. Nah, langsung aja kita buat. Jadi yang pertama kita akan bikin pembatas terlebih dahulu untuk ukuran kertasnya. Jadi kolomnya tinggal kalian kecilin aja ukurannya sampai seperti ini. Nah, setelah itu untuk kolom D sampai I aku ukurannya mau dibesarin tapi sama. Nah, biar cepat kalian bisa klik salah satu kolomnya, lalu klik 2 kali, lalu tarik ke kanan sampai dia ngeblok seperti ini. Terus kita cari format. Nah, klik kolom width. Nah, nanti di sini kita tinggal masukin ukuran yang diinginkan. Ini aku mau masukin ukuran 15, terus klik enter. Nah, nanti ukurannya yang di blok tadi akan sama semua. Setelah itu kita akan buat judulnya terlebih dahulu. Caranya kita klik salah satu kotaknya, terus kita klik 2 kali, kita tarik ke kanan, nanti dia akan ngeblok seperti ini. Setelah itu kita cari merge and center, ini ada di home, kalian klik aja, nanti kotaknya itu akan menyatu seperti ini. Setelah itu kita tinggal tulis judulnya, jangan lupa di bold. Nah, setelah selesai judulnya, ini aku mau masukin informasi dari perusahaannya. Nah, aku mau tulis yang pertama ada nama perusahaan. Ini aku namanya random aja ya, kalian bisa menyesuaikan. Setelah itu kotanya, asal kotanya. Nah, setelah mengisi informasi dari perusahaannya, kita akan mengisi kota dan juga tanggal pembuatan form faktur. Jadi kita akan masukkan tanggal di mana form faktur itu dibuat. Nah, ini pakai rumus, jadi masukkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini dia rumusnya, kalian bisa ikutin. Terus kita tinggal klik enter. Nanti akan otomatis dia masukin data hari ini. Beserta ini kotanya kalian bisa sesuaiin kota kalian ya. Nanti tanggalnya akan sesuai sama tanggal kalian membuat form faktur penjualan ini. Nah, enter. Nah, ini kan Desembernya disingkat. Nah, biar nggak disingkat, kalau kalian nggak mau disingkat, ini bisa kita ubah nih huruf-huruf ini M nya kan 3, tapi kalau dia M nya 4 kali dia akan tidak disingkat. Nah, tapi kalau kalian mau disingkat tinggal dihapus 1. Nah, kalau misalnya tahunnya mau disingkat juga, misalnya pengen angka 25 doang, kita tinggal hapus Y nya 2 kali, jadi Y nya sisa 2, pasti enter, nanti 25 nya tahunnya akan lebih singkat. Nah, setelah itu aku maunya tahunnya lengkap aja, jadi kita tulis 4 kali. Bentar. Nah, setelah membuat tanggal pembuatan form faktur, kita akan mengisi informasi dari customer. Pertama kita tulis kepada yang terhormat dulu. Nah, untuk mengisi nama customer ya, ini kita nggak mengisi manual, tapi kita pakai drop down list. Nah, cara menambahkan drop down listnya itu ya, pertama kita klik dulu kotak yang mau ditulis diisi nama customer. Setelah itu kita pindah ke data. Kalian cari data tools di sini, terus klik yang ini, pilih data validation. Nah, di allow ini nanti kita ganti jadi list. Nah, search-nya kita klik, terus kita pindah ke daftar customer. Nah, nama-nama customer ini kita blok semuanya. Lalu sampai muncul seperti ini, baru kita klik yang ini. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul drop down list seperti ini. Nah, ini tuh tinggal diubah aja nama-namanya sesuai dengan customernya. Nah, setelah itu di bawahnya kita mau masukin alamat dan juga nomor telepon dari si customer. Nah, ini juga pakai rumus, jadi kita nggak manual. Rumusnya adalah rumus VLOOKUP. Rumusnya adalah VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah si nama customernya. Setelah itu titik koma, table array-nya adalah buka data customernya, terus kita blok semua datanya. Setelah itu kita klik F4 sampai muncul tanda dolar seperti ini. Kalau laptop kalian F4 yang nggak bisa klik Fn plus F4, jadi tambah sama Fn.
Nah setelah itu kita titik koma. Nah si call index nama ini adalah, ini kan tadi kita mau masukin alamat ini kan di kolom kedua, jadi kita tulis 2, terus titik koma, kita pilih yang false karena pengen datanya sesuai sama yang ada di daftar customer, jadi datanya tuh sama persis. Terus tinggal tutup kurung, enter, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau drop down listnya kita ubah, nih namanya kita ubah, nah dia otomatis berubah juga, makanya kita pakai drop down list ini, jadi ini mempercepat pekerjaan. Nah untuk nomor telepon sama ini pakai rumus VLOOKUP juga. Nanti akan muncul nomor teleponnya sesuai dengan nama customernya. Ini juga kalau kita ubah dia akan berubah. Nah setelah itu, setelah selesai mengisi informasi perusahaan dan juga customer, kita akan mengisi nomor faktur. Untuk nomor fakturnya aku juga random aja nih, mau 0001. Nah tapi kan 00-nya nggak kelihatan ya, cuman tinggal angka satunya doang. Nah caranya biar dia terlihat adalah kita tambahkan tanda petik 1. Nah setelah itu baru kita tulis angkanya, nanti angka 0-nya akan muncul seperti ini. Nah setelah itu kita akan memasukkan nama-nama dari daftar barang. Yang pertama ada nomor, setelah itu kode barang, setelah itu nama barang. Ikutin aja data yang kalian buat. Setelah itu merek, terus ada banyaknya, ini jumlah yang customer beli, terus ada harga satuan dan total. Nah setelah itu ini mau cropping dulu, kita blok semuanya, terus pergi ke home, kita pilih yang rata tengah. Nah setelah itu kita masukin nomornya terlebih dahulu, ini juga bisa cara cepatnya. Setelah itu kita akan masukkan nomor. Nah ini juga bisa pakai cara cepat. Yang pertama kita tulis dulu angka 1 dan angka 2 nya. Nah setelah itu angka 1 dan angka 2 nya kita blok. Nah terus kita arahkan kursornya ke pojok kotaknya sampai muncul tanda plus warna hitam. Setelah itu kita tarik ke bawah dan sesuaiin sama data kalian ya nomornya. Yang aku ada 15 data, jadi kita ambil nomor 15, nanti akan otomatis nomornya itu terisi. Nah ini juga bisa kita rapikan dulu. Nah untuk nomor selesai, lanjut kita ke kode barang. Nah untuk kode barang kita juga pakai drop down list. Nah caranya kayak tadi, kita klik kotaknya. Nah kita klik kotak yang ingin ditambahkan drop down list, terus kita pindah ke data, cari data tools, klik data validation. Nah ini kita ganti menjadi list. Nah searchnya, karena ini barang, kita perginya ke daftar barang dan blok yang kode barang karena tadi kita mau nambahkan drop down listnya di table kode barang. Nah setelah itu kita klik yang ini, klik OK. Nah nanti akan muncul seperti ini, tapi ini cuma di kotak yang pertama ya, kotak yang kedua nggak ada. Caranya kayak tadi, tinggal kita arahkan kursornya ke ujung gini, terus kita tarik ke bawah sampai muncul tanda kursornya itu berubah jadi plus warna hitam, terus kita tarik ke bawah. Nanti otomatis akan ada drop down list di setiap kotaknya. Nah, setelah itu untuk nama barang kita pakai rumus VLOOKUP seperti tadi. Sama VLOOKUP, buka kurung, terus lookup value-nya adalah kode barang. Nah titik koma. Setelah itu table area-nya berarti karena ini mengisi daftar barang, lalu kita ke data yang daftar barang, lalu kita blok semuanya. Semua data kita blok, terus klik F4, terus titik koma. Nah call index ini yang tadi kita mau ngisi nama barang ini kan ada di kolom kedua, jadi kita masukkan angka 2. Setelah itu titik koma dan kita klik yang false, tutup kurung dan enter. Nah kenapa nih ada tanda error seperti ini, karena kode barangnya ini kosong, jadi kita isi dulu. Nah baru ada. Nah, tapi kan kita pengennya di setiap kotak udah ada rumusnya ya, jadi kalau kita ngisi kodenya tuh dia langsung muncul. Nah gimana caranya biar setiap kotak tuh udah ada rumusnya?
Ini sama, kita tarik aja ke bawah seperti tadi, arahkan kursor ke ujung, terus kita tarik, klik 2 kali terus kita tarik ke bawah. Nah tapi dia muncul tanda error karena ininya tidak terisi. Nah tapi bagaimana caranya biar nggak ada tanda error walaupun ini yang nggak diisi? Itu caranya, nah di rumus yang VLOOKUP tadi pertama, di depan rumus VLOOKUP kita tambahkan rumus if error. Jadi kita tulis if error, akan jadi seperti ini. Setelah itu di belakangnya kita tambahkan titik koma lagi, terus tambahkan tanda petik 2 kali dan tutup kurung, baru kita enter. Nah lalu saat kita tarik ke bawah dia akan hilang. Nah, tapi kalau mau kita isi dia udah ada rumusnya, jadi gampang. Jadi tinggal masukin aja deh kode barangnya. Nah ya kayak gini. Sekarang kita pindah ke merek juga sama, pakai rumus VLOOKUP. Nah tapi di depannya juga dipakein if error kayak yang sebelumnya biar nggak muncul tanda error saat di drag ke bawah. Kurang lagi, enter. Nah saat kita drag ke bawah dia akan kosong. Nah bisa juga kalau misalnya di kebawahin tuh dia ada strip nih, di tengah-tengah tanda petiknya kita tambahin strip. Kita masukkan strip terus enter. Nah nanti saat ditarik ke bawah dia munculnya akan strip, nggak kosong. Nah ini bisa kalian sesuaiin aja, atau aku maunya kosong aja jadi masih pakai strip. Nah untuk banyaknya ini diisi manual karena ini menyesuaikan dengan yang dibeli oleh customer. Nah untuk harga satuan ini sama, pakai rumus VLOOKUP dan di depannya ditambahin if error terlebih dahulu. Baru enter, dia akan muncul harga satuannya. Ini tinggal kita drag ke bawah. Nah untuk total rumusnya adalah kalau kita masukin banyaknya dulu ya, misalnya 4, enter. Nah untuk total kita masukkan rumus sama dengan, terus klik jumlah banyaknya, terus kita tambahkan tanda bintang dan kita klik yang harga satuan. Nanti kita klik enter, dia akan muncul total dari harga satuan dikali jumlah barang yang dibeli gitu. Nah sudah kayak gini kita akan bikin table. Nah dari data terakhir kita lebihin 1 kolom ini untuk total semuanya. Nah kita pergi ke home, dari borders, terus klik yang all borders. Dia akan jadi table seperti ini. Untuk total tadi kan belum kita tarik ke bawah ya, jadi kita tarik dulu ke bawah. Nah kalau di total munculnya tuh errornya itu tulisannya value. Nah caranya biar nggak muncul seperti ini, sama kayak tadi di depannya di rumus yang pertama tadi kita masukin nih, untuk mentotal di depannya kita tambahkan if error terlebih dahulu, yaitu buka kurung terus titik koma, tanda petik 2 kali, baru tutup kurung, enter. Nah baru kita tarik ke bawah. Nah nanti dia akan kosong seperti ini. Nah untuk harga satuan sama total ini kan nggak ada tulisan rupiahnya. Nah biar ada, caranya adalah ini kita blok dulu 2 ini, terus di home cari number, terus di general ini kita ubah menjadi currency. Nah ini kita klik yang RP ya simbolnya, terus decimal placesnya aku mau 0 aja, terus kita oke. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Ini lebih mudah terbaca ya jadinya. Nah, setelah itu, nah ini udah selesai. Ini kalau misalnya kita isi datanya, nah kita isi kodenya, nah ini langsung masuk. Tinggal kita tambahin banyaknya aja, mau jumlah barang yang dibeli itu berapa. Enter, nanti langsung semuanya otomatis terisi. Oke, yang di bawah ini kita akan isi dengan total semuanya. Kita blok, klik 2 kali, terus kita tarik ke kanan, terus kita klik merge and center, nanti akan jadi tergabung seperti ini.
Terus kita isi dengan total keseluruhan. Oh iya, di bot jangan lupa. Nah, setelah itu ini untuk mentotalnya kita pakai rumus sum. Dengan rumusnya itu adalah sama dengan, terus kita klik sum, terus kita buka kurung, lalu kita blok semua kotak yang ada di atasnya, tutup kurung, enter. Nanti akan terjumlah secara otomatis. Nah, untuk yang harga satuan dan total juga sama, cuman biar lebih cepat tinggal jadi kursor kita bawa ke pojok seperti ini sampai muncul tanda plus warna hitam, terus kita klik 2 kali, kita tarik ke kanan. Nah, nanti akan langsung muncul rumusnya. Nah, ini kan juga bentuknya belum rupiah, jadi kita ubah dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kan udah selesai. Nah, kita tinggal bikin pembatas yang di bawah. Tadi kan belum dibikin yang di bawah. Ini aku ukurannya 12 pixel. Kalian bisa sesuaiin aja, bebas. Nah, setelah itu kita akan ngeblok semuanya. Setelah itu kita mau tambahkan borders, klik yang ini, lalu pilih yang stick outside borders. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, biar lebih rapi aku mau kasih warna di faktur penjualannya. Tinggal pilih nih mau warna apa. Kalau aku warna putih biar putih kertas biasa. Setelah itu untuk ininya aku mau kasih warna kuning. Ya, untuk judulnya ini bisa kalian perbesar sesuai kalian sesuaiin aja. Nah, udah jadi. Ini dia hasil form faktur penjualan. Itu tinggal diubah-ubah aja. Nanti nama barang, merek, harga satuan, dan total itu akan mengikuti sesuai sama yang telah kita isi di database. Misalnya ini kita ganti, nanti akan berubah harga, terus banyaknya juga kita ganti jadi 2, totalnya itu akan mengikuti, jadi semuanya akan otomatis terisi, jadi kita nggak perlu mengisi satu-satu, dan ini bisa mempercepat pekerjaan kita. Nah, jadi itu dia tutorial pembuatan form faktur penjualan. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton.